Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang gaji dan sistem penggajian. Pagi hari ini kita akan belajar tentang upah dan pengupahan. Upah dan pengupahan. Yang pertama, pengertian upah. Upah merupakan salah satu rangsangan penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama. Tingkat upah hanya merupakan dorongan utama hingga pada tarif di mana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para karyawan yang sepantasnya. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah. Orang mengartikan atau mendefinisikan upah yaitu sejumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan memahami pengertian upah menurut beberapa sumber yang nanti bisa kita pakai sebagai rujukan untuk mendefinisikan pengertian upah itu. Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah ialah suatu penerimaan kerja untuk berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi yang dinyatakan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Sedangkan menurut undang-undang, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Itu pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2000 bab 1 pasal 1 ayat 30. Pengertian upah menurut undang-undang. Selanjutnya, dari pengertian-pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa upah merupakan penghargaan dari tenaga karyawan atau karyawan yang dimanifestasikan atau diwujudkan sebagai hasil produksi yang berwujud uang atau suatu jasa yang dianggap sama dengan itu tanpa suatu jaminan yang pasti dalam tiap-tiap minggu atau bulan. Itu pengertian upah. Nah, setelah kita memahami pengertian upah,
berdasarkan definisi-definisi tadi, kita akan masuk kepada sistem upah. Ada beberapa sistem pengupahan yang dipakai di dalam melaksanakan pengupahan di Indonesia. Yang pertama, sistem upah menurut banyaknya produksi. Sistem upah menurut banyaknya produksi adalah upah menurut banyaknya produksi diberikan dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat dan berproduksi lebih banyak. Produksi yang dihasilkan dapat dihargai dengan perhitungan ongkosnya. Nah, upah sebenarnya dapat dicari dengan menggunakan standar normal yang membandingkan kebutuhan pokok dengan hasil produksi. Nah, secara teoritis, sistem upah menurut produksi ini akan diisi oleh tenaga-tenaga yang berbakat dan sebaliknya orang-orang tua akan merasa tidak kerasan. Karena kita tahu bahwa orang-orang muda tentu secara fisik mereka lebih kuat sehingga bisa menghasilkan banyak produksi. Sementara orang-orang yang sudah tua tentu fisiknya sudah mulai berkurang sehingga untuk menghasilkan produk tentu akan berkurang. Dengan berkurangnya produk yang dihasilkan, maka gaji yang akan diterima juga akan berkurang. Oke, itu sistem upah menurut banyaknya produksi. Jadi pengupahan didasarkan kepada berapa banyak produksi yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Semakin banyak produk yang dihasilkan oleh karyawan, maka semakin besar pendapatan yang dia terima. Sementara apabila produk yang dihasilkan itu kecil, maka dia akan menerima penghasilan yang kecil. Nah, tetapi secara umum ini akan memberikan motivasi kepada karyawan untuk lebih produktif lagi, sehingga hasil yang diperoleh banyak karena karyawan tentu menginginkan atau menghendaki gaji atau upah yang banyak, sehingga berupaya untuk menghasilkan produk yang banyak pula. Yang kedua, sistem upah menurut lamanya dinas atau lamanya bekerja. Adalah sistem upah semacam ini akan mendorong untuk lebih setia dan loyal terhadap perusahaan dan lembaga kerja. Kenapa? Karena semakin lama orang bekerja di tempat itu, maka dia akan mendapatkan kompensasi yang besar pula. Jadi di sini perusahaan memberikan penghargaan kepada pegawai atau karyawan-karyawan yang sudah lama bekerja di situ. Artinya karyawan lama dengan karyawan yang baru, gaji atau upah yang diberikan itu berbeda. Jadi ada semacam penghargaan kepada masa kerja dari setiap karyawan. Sistem ini sangat menguntungkan bagi yang sudah lanjut usia dan juga orang-orang muda yang didorong untuk tetap bekerja pada satu perusahaan. Jadi orang-orang yang sudah tua yang bekerja di situ merasa diuntungkan karena masa kerjanya sudah lama, sehingga secara umum pendapatannya akan menjadi lebih gede. Sementara yang masih muda itu juga akan berusaha untuk bertahan di situ karena dia punya pengharapan bahwa nantinya setelah punya masa kerja yang lama itu juga akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Nah, hal ini disebabkan adanya harapan-harapan tadi, harapan dari yang muda
untuk bisa mendapatkan penghasilan besar dengan loyal di perusahaan itu. Jadi upah ini kan memberikan perasaan aman kepada karyawan. Di samping itu, sistem upah ini sebetulnya kurang memberikan motivasi kepada karyawan dalam hal berproduksi. Karena karyawan hanya bertumpu kepada lama masa kerja yang dia punyai, bukan berfokus kepada produktivitas kerja yang dihasilkan. Nah, yang ketiga, sistem upah menurut lamanya kerja. Ini berbeda dengan masa kerja. Nah, sistem upah menurut lamanya kerja ini maksudnya lamanya atau masa dia melakukan pekerjaan, misalnya orang yang bekerja 5 jam dengan orang yang bekerja 6 jam, orang yang bekerja 7 jam itu berbeda. Nah, upah menurut lamanya bekerja disebut pula dengan upah menurut waktu. Bisa bulanan, bisa mingguan dan seterusnya. Nah, sistem ini berdasarkan anggapan bahwa produktivitas kerja itu sama untuk waktu kerja yang sama. Alasan-alasan yang lain adalah sistem ini menimbulkan ketentraman karena upah sudah dapat dihitung terlepas dari kelambatan bahan untuk bekerja, kerusakan alat, sakit dan sebagainya. Nah, jadi pegawai atau karyawan digaji berdasarkan upah bulanan atau upah mingguan. Jika karyawan mendapatkan upah bulanan, maka perhitungan secara bulanan itu tetap terlepas apakah ada hari libur atau tidak. Yang keempat, sistem upah menurut kebutuhan. Upah yang diberikan menurut besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya disebut upah menurut kebutuhan. Nah, seandainya semua kebutuhan itu dipenuhi, maka upah itu akan mempersamakan standar hidup semua orang. Salah satu kelemahan dari sistem ini adalah kurang mendorong inisiatif kerja, sehingga sama halnya dengan sistem upah menurut lamanya kerja dan lamanya dinas. Tapi kebaikan dari sistem ini akan memberikan rasa aman karena nasib karyawan ditanggung oleh perusahaan. Nah, itu 4 sistem pengupahan. 4 sistem pengupahan. Yang pertama, sistem upah menurut banyaknya produksi. Yang kedua, sistem upah menurut lamanya dinas. Yang ketiga, sistem upah menurut lamanya kerja. Dan yang keempat, sistem upah menurut kebutuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi upah. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upah? Beberapa faktor penting yang mempengaruhi besarnya upah yang diterima oleh para karyawan antara lain, yang pertama, penawaran dan permintaan karyawan. Penawaran dan permintaan karyawan. Semakin sedikit jumlah karyawan yang bisa menduduki posisi-posisi tertentu, maka semakin besar juga upah yang akan diterima. Tetapi semakin banyak jumlah karyawan yang memenuhi standar untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu, maka semakin murah tingkat upah yang diberikan. Misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang langka, pekerjaan-pekerjaan yang tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan itu, maka biasanya itu
dihargai dengan upah yang lebih tinggi, karena untuk mencari orang-orang yang seperti itu tidak mudah. Yang kedua, organisasi buruh. Kita tahu bahwa ada beberapa organisasi buruh yang mereka selalu menghendaki adanya tingkat pengupahan yang tinggi, yang menuntut agar penghargaan terhadap karyawan di dalam pengupahan itu tinggi. Sehingga ini akan mempengaruhi juga tingkat pengupahan yang akan diberikan oleh perusahaan. Kemudian yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah kemampuan untuk membayar. Bagaimanapun tuntutan dari serikat buruh itu tinggi, tetapi kalau tingkat kemampuan membayar dari perusahaan rendah, maka karyawan juga harus bisa menerima kondisi seperti itu untuk menerima upah sesuai dengan kemampuan dari perusahaan atau lembaga di mana dia bekerja. Yang keempat, produktivitas. Upah bisa dipengaruhi juga oleh tingkat produktivitas seseorang. Semakin tinggi produktivitas yang dihasilkan, maka semakin besar upah yang bisa diterima oleh karyawan tersebut. Ini memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang memang mempunyai produktivitas kerja yang baik, sehingga timbul kemauan untuk bekerja lebih baik dan produktif. Yang kelima, biaya hidup. Biaya hidup ini mempengaruhi tingkat pengupahan. Seperti misalnya ada daerah-daerah di mana kebutuhan hidupnya itu tinggi, hidupnya mahal, maka tingkat pengupahannya biasanya juga akan lebih tinggi dari tempat di mana biaya hidupnya itu tidak terlalu tinggi. Contohnya misalnya di Jawa Tengah dengan di Jakarta itu tentu berbeda tingkat pengupahannya. Kalau istilah sekarang itu UMR-nya atau UMP-nya itu berbeda. Tentu Jawa Tengah dengan Jakarta itu tingkat pengupahannya akan lebih tinggi Jakarta daripada Jawa Tengah. Kenapa? Karena biaya hidup di Jakarta itu jauh lebih tinggi daripada di Jawa Tengah. Demikian juga misalnya tingkat kebutuhan hidup di Jawa dengan di Papua, dengan di Ambon itu berbeda. Biaya hidup di Papua, di Ambon itu jauh lebih tinggi daripada yang ada di Jawa, sehingga UMR, UMP-nya tentu akan lebih tinggi juga ditentukan di daerah tersebut karena menyangkut biaya hidup layak yang bisa diterima oleh karyawan. Oke, yang keenam, peraturan pemerintah itu yang akan bisa mempengaruhi upah. Peraturan pemerintah, kita tahu bahwa di dalam pengupahan pemerintah andil di dalamnya dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang pengupahan. Berapa upah minimum yang harus diterima oleh karyawan di suatu perusahaan, maka ditetapkanlah namanya UMR atau UMP oleh pemerintah. Hal ini dipakai sebagai patokan atau dasar bagi perusahaan untuk memberikan upah atau gaji kepada karyawan tersebut. Nah, demikian beberapa hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upah. Penawaran dan permintaan karyawan, organisasi buruh, kemampuan untuk membayar, produktivitas, biaya hidup, dan peraturan pemerintah.
Baik, selanjutnya keadilan dan kelayakan dalam pengupahan. Tentu di dalam menentukan pengupahan kita berpikir tentang keadilan bagi setiap karyawan dan juga kelayakan bagi karyawan di dalam mengupah. Jangan sampai pengupahan itu menjadi hal yang krusial yang berdampak kepada hal-hal negatif bagi perusahaan, sehingga perusahaan harus berpikir tentang kelayakan dalam pengupahan itu. Pemerintah juga berupaya untuk memberikan pedoman kepada kelayakan di dalam pengupahan. Nah, di dalam memberikan upah atau gaji perlu memperhatikan prinsip keadilan. Di dalam memberikan upah gaji perlu memperhatikan prinsip keadilan. Nah, kita tahu yang namanya adil itu tidak harus sama. Adil tidak harus sama. Adil itu artinya memberikan porsi yang sesuai dengan apa yang seharusnya diterima. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi rata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan dengan penghasilan. Kalau orang yang berproduksi banyak ya digaji banyak, orang yang berproduksi sedikit gaji sedikit, itu sesuatu yang adil. Jangan sampai yang banyak maupun yang sedikit gajinya sama. Ini justru tidak akan memberikan rasa keadilan. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Nah, jadi saya yakin kalau Anda bekerja nanti Anda juga akan berpikir tentang apa yang sudah Anda kerjakan dengan imbalan yang Anda terima. Kalau Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan itu sudah terlalu tinggi tetapi apa yang Anda terima tidak sesuai, ini juga akan memberikan dampak negatif bagi pelaksanaan kegiatan di dalam perusahaan itu. Nah, karena itu pertama yang harus dinilai dalam pengupahan adalah pengorbanan yang diperlukan oleh suatu jabatan. Pengorbanan yang diperlukan oleh suatu jabatan. Pengorbanan dari suatu jabatan dipertunjukkan dari persyaratan-persyaratan atau spesifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Misalnya mungkin masa kerjanya, pendidikannya dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi tingkat pengupahan yang diterima. Oke, dari situ. Kemudian semakin tinggi persyaratan yang diperlukan, semakin tinggi pula penghasilan yang diharapkan. Penghasilan ini ditunjukkan dari upah yang diterima. Ya, misalnya yang masa kerjanya 20 tahun, pendidikannya sarjana, itu akan lebih tinggi penghasilannya dari mereka yang lulusan SMA, masa kerjanya masih 5 tahun dan seterusnya. Atau sama-sama sarjana, yang satu sudah bekerja 10 tahun, yang satu 5 tahun, tentu yang bekerja 10 tahun ini akan memperoleh upah yang lebih besar daripada yang 5 tahun. Itu memberikan penghargaan atas pengorbanan dari satu jabatan yang ditunjukkan. Itu yang disebut dengan adil. Nah, dirasa tidak adil kalau misalnya yang 10 tahun bekerja dengan yang 5 tahun bekerja itu gajinya atau upahnya sama. Yang sarjana dengan yang SMA upahnya sama. Ini justru tidak menunjukkan keadilan. Jadi keadilan harus dilihat dari berapa pengorbanan atau spesifikasi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan tersebut. Nah, rasa keadilan ini sangat diperhatikan oleh para karyawan. Mereka tidak hanya memperhatikan besarnya uang yang dibawa pulang, tetapi juga membandingkan dengan rekan yang lain. Biasanya kita seperti itu. Kalau gajian itu kita lihat, lukai nompo piro, aku nompo piro itu. Nah, nanti akan timbul rasa
tidak puas. Loh, kae kok dibayar sakmene, aku kok dibayar sakmene, padahal pengorbanannya lebih banyak saya. Tapi itu bisa subjektif. Ya subjektif karena karyawan itu kadang-kadang menilai dirinya terlalu tinggi daripada orang yang lain. Nah, tidak memperhatikan secara keseluruhan apa yang sudah dilakukan oleh pekerja. Nah, tapi ini menjadi indikasi. Ya, menjadi indikasi bahwa orang melihat rasa keadilan di dalam pengupahan karyawan. Di samping masalah keadilan, maka dalam pengupahan perlu diperhatikan unsur kelayakan. Di samping masalah keadilan, maka dalam pengupahan diperhatikan unsur kelayakan. Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain. Ya, layak enggak sih kalau perusahaan A ini menggaji atau membayar upah karyawannya sekian juta, sementara di perusahaan yang lain kok sekian juta dan seterusnya. Ini kelayakan itu pada umumnya seberapa. Ini akan memberikan hal yang positif bagi karyawan. Atau bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum, atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum, jadi UMR atau UMP. Nah, sehingga dengan demikian maka karyawan tidak akan ada yang merasa iri atau merasa diperlakukan tidak adil. Nah, dalam hubungannya dengan ketidaklayakan dengan pengupahan apabila dibandingkan dengan perusahaan lain, ada dua macam ketidaklayakan tersebut. Mengundang skala-skala upah yang lebih rendah dibandingkan dengan skala upah yang dibayarkan untuk skala pekerjaan yang sama dalam perusahaan lain. Jadi membandingkan skala upah yang lebih rendah dari skala upah yang dibayarkan oleh perusahaan lain. Nah, skala-skala upah di mana suatu pekerjaan tertentu menerima pembayaran yang kurang dari skala yang layak dibandingkan dengan skala-skala untuk jenis pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama. Ini ketidaklayakan. Loh, kayak dibayar sakmene kok saya dibayar sekian, tidak sesuai. Itu di situ ada ketidaklayakan. Nah, demikian beberapa hal yang berkaitan dengan pengupahan. Kemudian kita melihat kepada landasan kebijaksanaan pengupahan. Dalam kebijaksanaan pengupahan, tujuan utamanya yaitu kebijaksanaan yang mendasarkan upah dari sumbangan tenaga dan pikiran karyawan. Dalam melaksanakan pengupahan, tujuan utamanya yaitu kebijaksanaan yang mendasarkan upah dari sumbangan tenaga dan pikiran karyawan. Ini perlu dipertimbangkan. Jadi, seberapa besar sih sumbangsih tenaga kerja di dalam melakukan tugas dan pekerjaannya, dan seberapa besar sih pemikiran karyawan yang sudah dicurahkan untuk perusahaan. Nah, ini dipakai sebagai dasar kebijaksanaan mengambil keputusan di dalam pengupahan. Kemudian struktur upah atau gaji menunjukkan sistem formal mengenai skala-skala untuk tujuan tersebut. Struktur upah, gaji menunjukkan sistem yang formal mengenai skala-skala untuk tujuan tersebut. Struktur upah atau gaji itu seperti ini misalnya. Gaji itu terdiri dari macam-macam. Ada gaji pokok, ada tunjangan gaji, ada tunjangan macam-macam. Itu strukturnya. Kemudian potongannya apa-apa. Nah, ini perlu diperhatikan dalam menentukan kebijakan pengupahan. Nah, sistem ini membedakan dalam pembayaran-pembayaran yang dianggap menunjukkan perbedaan yang sama dalam bentuk-bentuk pekerjaan. Tambahan-tambahan produktivitas atau menyesuaikan faktor-faktor perbaikan yang menghubungkan upah atau gaji dengan dibuat menurut rata-rata kemajuan perusahaan. Nah, tentu perusahaan harus bijak dalam menentukan pengupahan.
Kalau memang perusahaan mengalami perkembangan, kemajuan, produktivitasnya menjadi tinggi, maka sudah selayaknya perusahaan itu menaikkan skala gaji atau skala pengupahannya, sehingga karyawan merasa bahwa oh ternyata kalau produktivitasnya naik maka pendapatan saya juga akan naik, sehingga loyalitas karyawan itu akan menjadi lebih tinggi. Tapi berbeda kalau tahu bahwa produktivitas di perusahaan itu tinggi sementara gaji yang diterima oleh karyawan itu tetap, kadang-kadang ada timbul kecurigaan dari karyawan, ini gimana sih perusahaan produktivitasnya tinggi, perusahaan maju, masuk gaji kita tetap segini terus. Menimbulkan kekecewaan. Kekecewaan itu bisa menurunkan produktivitas kerja dari karyawan. Nah, kebijaksanaan pengupahan umumnya dibuat untuk apa? Kebijakan dari pengupahan itu dibentuk, itu misalnya untuk menjamin hidup keluarga dalam keadaan normal. Artinya perusahaan harus berpikir tentang kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak, bukan berlebih tapi layak. Layaknya seberapa sih orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Yang kedua, mengadakan diferensiasi penghargaan pengupahan, penggajian dalam perbedaan skill, tanggung jawab, usaha, dan kondisi kerja. Mengadakan diferensiasi itu mengadakan perbedaan penghargaan pengupahan. Misalnya si A punya keterampilan yang lebih dari si B, si A punya tanggung jawab yang lebih daripada si B, si A punya kondisi kerja yang berbeda dengan si B. Ini yang akan membedakan jumlah upah yang diterima. Semakin orang punya skill, dia mendapatkan lebihan. Semakin dia mendapatkan tanggung jawab, dia punya upah lebih atau tunjangan tertentu. Mungkin gaji pokoknya sama, tapi karena skillnya berbeda, dia akan mendapatkan tunjangan tambahan. Gajinya sama, karena dia punya tanggung jawab yang berbeda, maka dia akan mendapatkan tanggung jawab. Nah, ini akan memberikan dampak yang positif bagi karyawan. Yang ketiga, mengadakan suatu pembinaan, pengupahan atau penggajian sesuai dengan peningkatan karya atau efisiensi kerja yang diberikan untuk mempertinggi daya hidup karyawan. Nah, pembinaan ini penting bagi karyawan agar karyawan mampu menghasilkan produk yang lebih tinggi sehingga karyawan mampu mendapatkan pendapatan atau gaji yang lebih tinggi pula. Mengadakan suatu pembinaan, pengupahan atau penggajian menurut stabilitas keuangan perusahaan. Nah, ini penting juga, stabilitas keuangan perusahaan. Kalau perusahaan itu stabil, perusahaan aman dari segi keuangan, maka pengupahan itu juga bisa aman. Tapi berbeda kalau perusahaan gonjang-ganjing, mengalami ketidakpastian di dalam keuangan, tentu juga akan mempengaruhi tingkat pengupahan dari karyawan. Nah, kemudian kita berbicara tentang skill atau performance merujuk harga pasar. Skill dan performance merujuk harga pasar itu maksudnya gini. Skill itu atau keterampilan dan skill keterampilan dan performance itu penampilan yang merujuk kepada harga pasar. Artinya gini, kalau orang punya skill yang baik, skill yang langka, itu akan mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada skill atau keterampilan yang biasa, yang umum bisa dilaksanakan oleh banyak orang. Performance tertentu itu bisa memberikan harga lebih
dari orang yang punya performance biasa. Nah, ini kaitannya dengan skill dan performance. Maka kita perlu menyiapkan diri. Kalau kita mau bekerja, kita siapkan skill yang lebih baik. Karena semakin baik skill Anda, semakin baik keterampilan Anda, maka Anda akan mendapatkan harga yang lebih tinggi di dalam pengupahan. Kalau performa Anda lebih baik dari yang lain, Anda juga akan mendapatkan harga upah yang lebih baik. Nah, untuk itu perlu mulai dari sekarang menyiapkan diri, punya skill, punya keterampilan, punya performa penampilan yang lebih baik. Filosofi upah yang sekarang itu sudah mulai memberlakukan skill kompensasi. Ini memberlakukan skill dan kompensasi. Semakin terampil, semakin kompensasinya lebih baik. Skillnya baik, kompensasinya baik. Nah, jadi orang tidak lagi melihat pada pendidikan saja. Orang tidak hanya melihat pendidikan saja. Misalnya pendidikannya sarjana, tetapi keterampilannya kalah dengan yang lulusan SMA. Maka bisa jadi upah yang diterima itu akan lebih tinggi mereka yang lulusan SMA tetapi punya keterampilan yang lebih daripada mereka yang sarjana tetapi tidak terampil, tidak kompeten terhadap pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, ini yang sekarang banyak dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan tidak lagi melihat pada tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi melihat kepada keterampilan apa yang dimiliki oleh karyawan itu. Semakin tinggi kemampuan atau performa yang dimiliki, maka kompensasinya akan mendekati standarisasi atau semakin tinggi. Keterampilannya tinggi, semakin tinggi upah yang diterima. Ini jadi berbanding lurus antara keterampilan dengan pengupahan. Cara ini biasanya dilakukan untuk para spesialis khusus di bidang tertentu dan bukan pada level-level manajerial. Ini bidang-bidang spesialis khusus. Memang orang ada spesialis yang tidak banyak orang bisa melakukan tugas dan pekerjaan itu. Maka tadi di awal saya katakan bahwa kalau orang punya keterampilan khusus, keterampilan yang tidak semua orang bisa, ini akan memberikan nilai plus bagi pendapatan yang diterima. Semakin punya keterampilan yang tidak dimiliki banyak orang, maka semakin tinggi nilai upah yang nanti bisa diberikan oleh perusahaan. Tapi kalau skill-skillnya umum, skillnya banyak orang yang bisa, maka ya nilainya standar saja. Nah, berbeda halnya dengan skill atau performance. Masa kerja merupakan faktor yang kurang disenangi dalam perhitungan upah. Sekarang. Kalau orang menggunakan standar masa kerja, itu tadi di awal kita sudah berbicara tentang sistem itu ya. Ada sistem performance, ada sistem masa kerja. Nah, kadang-kadang ini akan memberikan atau melemahkan bagi tenaga-tenaga kerja muda yang punya keterampilan lebih dari orang-orang senior yang notabene tingkat keterampilannya itu di bawah standar. Meskipun keterampilannya di bawah standar, karena masa kerjanya sudah lama, maka dia punya gaji yang lebih gede. Nah, ini yang membuat tenaga kerja muda menjadi tidak suka, sehingga menurunkan skillnya. Karena dia berpikir, ngapain susah-susah, ngapain saya harus melakukan ini itu, sementara gaji saya toh tetap lebih rendah dari mereka yang sudah lama bekerja di sini. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang punya skill rendah, tentu masa kerja ini menjadi bagian yang
penting bagi dia. Karena bagaimanapun kalau mereka sudah bekerja lama di situ, sekalipun skill atau performanya di bawah standar, dia akan mendapatkan pengupahan yang lebih tinggi. Itu. Nah, namun hal ini tidak bisa dihilangkan begitu saja dan akan tetap ada persoalan-persoalan di situ. Nah, kemudian nanti harus diambil formulasi pengupahan yang bisa menampung kedua hal itu, sehingga masa kerja dihargai, tapi skill juga dihargai. Maka perlu ada tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, tunjangan skill dan tunjangan masa kerja, sehingga nanti akan seimbang di dalam proses penggajian. Contoh sederhana adalah apabila seseorang yang memiliki gaji 8,5 juta dan dia berada pada komparasi 85%, maka ia dan perusahaan akan dihadapkan pada masalah loyalitas. Bisa saja si karyawan akan mudah meninggalkan pekerjaannya dan menuju ke kompetitor lainnya. Jadi begini, kalau misalnya di perusahaan A standar gajinya itu 9,5 juta, tapi dia hanya dibayar 8,5 juta. Jadi dia akan melirik ke perusahaan lain itu. Apalagi perusahaan memerlukan orang itu, dia akan mau membayar lebih tinggi. Nah, sebenarnya perusahaan akan sangat mudah melakukan increasement dan adjustment hingga komparasinya 90-95% atau dengan gaji 9 sampai 9,5 juta itu tadi. Tapi tidak melakukan itu. Nah tadi karyawan itu bisa pindah ke perusahaan lain, bisa dibajak oleh perusahaan lain. Nah, namun pada prinsipnya perusahaan harus memutuskan apakah akan menaikkan sesuai dengan pasar 100% atau memang sengaja membiarkan agar karyawan tersebut meninggalkan perusahaan dan menggantinya dengan yang baru. Ini bisa jadi dilakukan perusahaan, karena perusahaan tidak ingin menggaji tinggi, ya silakan, kalau memang tidak mau di sini segitu silakan keluar, ganti yang baru, karena dengan karyawan yang baru tentu gajinya akan lebih rendah. Tapi harus dipikirkan juga bahwa karyawan baru tentu mempunyai pengalaman yang masih sedikit dan tingkat keterampilannya mungkin juga masih harus dipertimbangkan. Nah, ada beberapa keuntungan dengan menggunakan pay for proficiency. Sebab upah dibakukan kepada nilai atau harga pasar suatu pekerjaan. Karyawan tidak lagi terbentur pada masalah kenaikan gaji tahunan yang hanya berkisar sekian persen. Sebab nilai atau harga pasar suatu pekerjaan merujuk kepada keterampilan. Maka pembicaraan dan diskusi mengenai gaji dapat dimulai dari bermacam-macam tingkatan. Mulai dari tingkatan paling dasar atau basics hingga pada tingkatan advance. Penilaian ini didasarkan pada pengukuran sampai di mana tingkat kemampuannya pada pekerjaan tersebut. Semakin terampil, semakin menguasai pekerjaan, maka semakin dicari oleh perusahaan. Semakin dicari oleh perusahaan, maka nilai dari sebuah keterampilan itu akan menjadi lebih tinggi. Untuk itulah perlunya kita menguasai keterampilan-keterampilan tertentu agar kita mampu mendapatkan upah yang lebih tinggi atau mampu mendapatkan penawaran yang lebih tinggi dari perusahaan. Tapi kalau kita sebagai karyawan-karyawan biasa yang umum, maka kita tidak akan punya nilai lebih. Dan tentu standar gajinya itu mesti kita tahu. Nah, kita tahu bahwa semua perusahaan pasti menginginkan orang-orang yang punya keterampilan yang baik. Tapi kalau semua orang punya keterampilan itu, ya itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Tapi kalau keterampilan khusus yang jarang dimiliki oleh karyawan, tetapi itu dibutuhkan oleh perusahaan, maka perusahaan berani membayar tinggi.
Tahu ya itu. Nah, keahlian tidaklah sama dengan performance. Seseorang yang masih belum menguasai pekerjaannya tetaplah bisa mempelajari dari awal, terutama setelah melalui masa promosi, dan tidak bisa dinilai sebagai poor performance atau miskin performance. Namun hasilnya sebaiknya melebihi dari harapan tersebut. Jadi kalau misalnya kita diharapkan bisa mencapai 10, nah kita bisa menghasilkan 12. Itu artinya apa yang diharapkan dari perusahaan itu bisa kita capai lebih tinggi. Karyawan yang melebihi dari yang diharapkan tersebut sebaiknya dipertahankan dan dipacu untuk bergerak melampaui level-level selanjutnya. Jika tidak dilakukan, akan menyebabkan karyawan menjadi mandek, stagnan, dan tidak termotivasi serta mulai mencari tantangan baru di tempat yang lain. Bisa jadi dia kemudian pindah ke perusahaan lain yang lebih memperhatikan tingkat kemampuannya. Nah, program ini harus dijalankan secara berkesinambungan. Artinya program pemberian penghargaan terhadap performan dan skill yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Tapi secara hukum, praktek penggajian itu harus konsisten. Ya, secara hukum praktek penggajian itu harus konsisten, tidak diskriminatif dan tidak sewenang-wenang. Nah, secara hukum praktek penggajian harus konsisten, tidak diskriminatif dan sewenang-wenang. Namun filosofi penggajian dapat diberlakukan. Yang pertama filosofinya, sistem penggajian untuk posisi yang sulit diisi perlu diberlakukan secara progresif. Sistem penggajian untuk posisi yang sulit diisi perlu diberlakukan secara progresif. Artinya kita bisa memberikan sesuatu yang tinggi kepada mereka, karena memang posisinya itu tidak semua orang bisa mengisi. Perlu spesialisasi khusus, perlu orang khusus yang menangani pekerjaan itu. Konsistensi untuk meniadakan labor dispute, standarisasi perlu dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan karyawan yang baru masuk dengan karyawan yang sudah lama. Jadi konsistensi atau hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan tentang bagaimana memberikan standar gaji atau standar upah bagi karyawan itu memang tetap perlu diatur, sehingga nanti tidak akan menyulitkan pada saat ada karyawan-karyawan yang baru. Kalau perusahaan tidak punya standar umum yang diberlakukan di situ, akan memberikan kesulitan tersendiri kepada perusahaan. Beberapa kasus yang bermula hanya berasal dari ketidakkonsistenan ini mengakibatkan terjadinya proses hukum, dan hal ini dibiarkan berlarut-larut sehingga kasus ini dapat dirasakan mempunyai kesulitan meskipun bisa dibenahi, tapi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika perusahaan memiliki biaya, maka sebaiknya dilakukan langkah untuk lay people off atau freeze salary, yaitu penggajiannya itu bagaimana. Nah, kemudian apa sih pengaruhnya kompensasi terhadap kinerja? Kira-kira apa yang mempengaruhi kinerja terhadap kompensasi yang diberikan oleh perusahaan? Berpengaruh enggak kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada
tingkat kinerja karyawan. Nah, saya yakin ini akan mempengaruhi kompensasi terhadap kinerja ini. Kalau perusahaan memberikan kompensasi yang lebih, maka kinerjanya akan meningkat. Sementara kalau kompensasinya rendah, kinerjanya menurun tuh bisa jadi. Maka kemudian perusahaan-perusahaan itu memberikan penilaian kinerja, memberikan penghargaan terhadap kinerja karyawan. Bahkan tidak hanya di perusahaan swasta, tapi pemerintah pun sekarang sudah mulai seperti itu, memberikan tunjangan kinerja. Siapa yang punya kinerja yang baik, dia akan mendapatkan kompensasi yang lebih. Sementara orang-orang yang bekerja biasa-biasa saja, dia tidak akan mendapatkan kompensasi. Jadi meskipun kompensasi bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kinerja, tetapi diakui bahwa kompensasi merupakan salah satu faktor penentu yang dapat mendorong kinerja karyawan. Jika karyawan merasa bahwa usahanya dihargai dan organisasi menerapkan sistem kompensasi yang baik, maka umumnya karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangat berpengaruh pada tingkat kompensasi dan motivasi kerja serta kinerja pegawai. Perusahaan yang menentukan tingkat upah dengan mempertimbangkan standar kehidupan normal akan memungkinkan pegawai bekerja dengan penuh motivasi. Hal ini karena motivasi kerja pegawai banyak terpengaruhi tidaknya kebutuhan minimal kehidupan pegawai dan keluarganya. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi dalam bekerja biasanya akan memiliki kinerja yang tinggi pula. Imbalan atau kompensasi akan memotivasi prestasi, mengurangi perputaran tenaga kerja atau tingkat labor turnover-nya. Nah, kita sudah berbicara dulu tentang labor turnover atau perputaran tenaga kerja. Kenapa banyak keluar masuk tenaga kerja? Itu salah satunya dipengaruhi oleh gaji yang belum memberikan kepuasan kepada pekerja, atau upah yang belum memberikan kepuasan kepada pekerja, sehingga pekerja cenderung untuk mencari pekerjaan lain yang bisa memberikan pengupahan lebih tinggi. Nah, atau dengan kata lain, perusahaan A ini hanya dipakai sebagai batu loncatan untuk dia menuju kepada perusahaan lain yang bisa memberikan penghargaan yang lebih. Nah, itu turnovernya seperti itu. Dan mengurangi kemungkinan mangkir. Kalau kompensasinya baik, tenaga kerja yang mangkir itu akan berkurang, karena mereka merasa bahwa di perusahaan itu sudah dihargai. Bahkan biasanya ada punishment kepada karyawan di dalam hal kemangkiran ini. Mangkir itu tidak masuk kerja tanpa alasan tertentu. Nah, itu bisa dikenai sanksi berupa pemotongan upah atau gaji. Berikutnya, menarik pencari kerja yang berkualitas ke dalam organisasi. Akan lebih gampang perusahaan mencari tenaga kerja yang berkualitas ke dalam organisasi atau perusahaannya kalau memperhatikan tingkat pengupahan yang baik. Sementara kalau tingkat pengupahannya tidak baik, maka perusahaan akan kesulitan untuk rekrutmen tenaga-tenaga yang berkualitas. Akhirnya perusahaan akan mendapatkan tenaga-tenaga kerja yang mau saja, bukan yang berkualitas. Artinya mereka yang mau tetapi belum tentu mampu. Sementara mereka yang mampu itu tidak mau. Kenapa? Karena penggajian atau pengupahan yang tidak sesuai atau di bawah standar. Oleh karenanya, imbalan dapat dipakai sebagai dorongan atau motivasi pada suatu tingkat perilaku dan prestasi, dan dorongan pemilihan organisasi sebagai tempat bekerja.
kamu kalau mencari perusahaan tentu juga akan berpikir tentang berapa upah yang diterima. Nah, kamu akan mempertimbangkan itu kan, mempertimbangkan. Oh, aku ning kono bayari sakmene, ning kene bayari sakmene. Maka yang lebih kamu pilih adalah mereka yang bisa memberikan yang lebih gede daripada perusahaan-perusahaan yang lain yang kurang bisa memberikan upah yang lebih gede. Oke, demikian penjelasan saya tentang pengupahan. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap belajar di rumah, jangan kemana-mana, selalu cuci tangan, jangan lupa pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain. Terima kasih. Jangan lupa selalu berdoa, corona segera sirna. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.